Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembakuan upaya. Jadi pembakuan upaya itu adalah penyeragaman upaya penangkapan terhadap beberapa jenis alat tangkap. Nah, biasanya satu komoditas atau satu spesies ikan bisa ditangkap dengan beberapa alat tangkap. Nah, ini memang fenomena di negara tropis karena ikannya sangat multi spesies ya. Jadi satu alat tangkap itu bisa menangkap lebih dari satu spesies atau banyak spesies. Nah, bisa walaupun sebenarnya ada satu spesies target, sehingga biasanya memang alat tangkap itu bisa menghasilkan atau mendapatkan bycatch gitu atau hasil tangkapan sampingannya, gitu ya. Nah, berarti di sini kita perlu melakukan standarisasi atau penyeragaman dari alat tangkap gitu. Karena di sini dari definisinya sendiri, pembakuan upaya merupakan penyeragaman upaya penangkapan terhadap beberapa jenis alat tangkap. Nah, sehingga tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dapat dihitung dengan mudah dan diasumsikan upaya penangkapan suatu alat tangkap dapat menghasilkan tangkapan yang relatif sama dengan alat tangkap yang dijadikan standar, serta dapat diketahui potensi pengembangannya. Gitu ya. Jadi nanti misalkan ada ikan kembung itu ditangkap oleh 4 alat tangkap. Nah, nanti ada salah satu alat tangkap yang dijadikan sebagai standar, gitu ya. Jadi nanti untuk alat tangkap lainnya bisa dihitung juga, distandarkan dengan alat tangkap yang dijadikan standar tersebut. Nah, kemudian kalau di sini penstandaran alat tangkap perlu diketahui adanya jumlah trip sehingga nanti akan diketahui nilai catch per unit effort atau CPUE. Jadi data dari alat tangkap ini nanti masing-masing alat tangkap ada data jumlah hasil tangkapan untuk spesies targetnya, maksudnya untuk spesies yang kita teliti. Misalkan ikan kembung, berarti hasil tangkapan ikan kembung saja pada alat tangkap tersebut. Nah, effortnya itu adalah effort secara keseluruhan, karena kita tidak tahu kan effort yang dikerahkan untuk menangkap ikan kembung saja. Nah, makanya kita lakukan standarisasi alat tangkap ini gunanya untuk mengetahui upaya apa yang seberapa besar upaya untuk menangkap satu ikan kembung saja, gitu ya. Maksudnya satu spesies ikan. Nah, setelah itu akan dihitung nilai FPI dari masing-masing alat tangkap, gitu ya. Nah, penangkapan ikan yang ditandai dengan nilai CPUE paling besar akan memiliki, nah FPI itu adalah Fishing Power Index. Kalau CPUE terbesar nanti akan diberi nilai 1. Ya, nanti kita akan coba latihan di Excel-nya. Jadi misalkan ada 4 alat tangkap, berarti kita menghitung CPUE-nya semua. Nah, CPUE-nya yang tertinggi itu diberi angka 1. Nah, FPI itu adalah kemampuan daya tangkap atau kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan. Nah, kalau misalkan dia CPU terbesar, berarti dianggap sebagai standarnya nanti 1. Berarti daya tangkap yang dijadikan acuan untuk alat tangkap yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan alat tangkap yang standar? Nah, yang pertama, kita tentunya dari datanya kita perlu data hasil tangkapan dan kemudian upaya atau effort-nya dari masing-masing alat tangkap. Nah, misalkan ada 4 alat tangkap, berarti ada nilai catch dan nilai effort. Ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan CPUE dari masing-masing alat tangkap. Nah, CPUE-nya tinggal dibagikan antara hasil tangkapan dibagi dengan upaya penangkapan. Nah, setelah itu, yang ketiga, kita menentukan alat tangkap standar dengan melihat nilai CPUE terbesar. Nah, nanti dari 4 alat tangkap ini, kita lihat nih, CPUE terbesarnya yang mana. Nah, itu kita jadikan standar, diberi nilai 1 FPI-nya. Nah, kemudian kita bisa menghitung FPI yang lain. Nah, FPI yang lain itu rumusnya CPUE A, yang alatnya dibagi CPUE I. Ini CPUE I ini adalah hasil tangkapan per upaya atau CPUE-nya dari alat yang telah dijadikan standar. Jadi misalkan alat tangkap A jadi standar nih. Nah, kemudian untuk menghitung FPI yang alat tangkap B, nah berarti CPUE yang alat tangkap B dibagi CPUE alat tangkap A, gitu ya. Nah, setelah itu kita menentukan upaya standar dengan mengalihkan upaya tangkapan pada alat tangkap setiap tahunnya dengan nilai FPI. Nah, datanya ini kan time series.
Kemudian kita menghitung upaya standar. Nah, upaya standarnya itu dari nilai FPI masing-masing alat tangkap dikalikan upaya dari alat tangkapnya. Gitu ya. Jadi nanti FPI yang didapatkan setiap alat tangkap, nah nanti dikalikan upaya alat tangkapnya per tahunnya itu. Gitu ya. Nah, setelah itu yang keenam, hitung nilai CPUE pada setiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya dihitung, CPUE-nya lagi. Berarti CPUE yang baru ini adalah CPUE yang didapatkan dari upaya standar. Nah, effort-nya standar gitu ya. Kemudian dicari juga lon CPUE yang standar. Nah, setelah itu kita menghitung MSY dan FMSY. Nah, menggunakan model Schaeffer maupun model Fox. Ini rumusnya untuk MSY model Schaeffer minus A kuadrat per 4B. Nah, untuk FMSY-nya minus A per 2B. Sedangkan A dan B ini didapatkan dari regresi. Nah, di mana variabel X-nya yaitu upaya standar, variabel Y-nya adalah CPUE dengan upaya yang standar kan. Nah, kemudian model satunya adalah model Fox dengan rumus untuk mencari CMSW-nya minus 1 per B eksponen dari A dikurang 1. Gitu ya. Nah, kemudian sedangkan untuk FMSW-nya min 1 per B. Nah, ini A dan B-nya kita dapatkan juga dari regresi, di mana X-nya itu adalah upaya standarnya, kemudian Y-nya adalah lon CPUE. Itu. Nah, untuk lebih paham kita akan belajar di Excel. Terima kasih.